Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan perdana kita, ya, kita akan sama-sama diskusikan, membahas tentang hakikat manajemen lembaga pendidikan. Ya, barangkali ada yang sudah mendengar apa itu manajemen? Ada? Sudah ada yang dengar? Ada yang tahu? Oke, kalau begitu kita lanjut saja ya untuk memahami apa itu manajemen. Namun sebelum kita lanjut adik sekalian, kita perlu mengetahui apa capaian dari pembelajaran manajemen pendidikan Islam. Ya, yang pertama, mahasiswa mampu untuk memahami hakikat dari manajemen. Kemudian manajemen pendidikan Islam secara komprehensif, ya, serta mampu mengintegrasikan teori manajemen itu dengan teori manajemen modern. Kemudian nanti setelah kita integrasikan dengan teori manajemen modern, kita juga mengupayakan bagaimana kita mampu untuk mengintegrasikannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, bagaimanapun, karena ini berbicara tentang lembaga pendidikan Islam, tentunya kita tidak akan jauh-jauh ya keluar dari konteks keislaman. Ya, jadi pada dasarnya, yang dimana nanti kita akan selalu melandasi manajemen tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian kita juga akan mengintegrasikannya dengan moderasi beragama. Ya, jadi kalau ada adik masih belum memahami moderasi beragama, nanti kita coba singgung ya apa itu moderasi beragama. Baik adik sekalian. Ya, jadi ini definisi manajemen. Ya, adik bisa lihat di depan. Secara bahasa, manajemen itu ya berasal dari bahasa Latin. Ya, kalau bahasa Inggris itu belakangan. Ya, kalau bahasa Latinnya, manajemen itu berasal dari dua kata, itu manus dan agiri. Ya, bukan giri tetapi agiri. Ya, apa artinya? Manus tangan, agiri melakukan. Jadi tanganlah yang melakukan. Ya. Itu secara etimologi bahasa. Kemudian secara terminologi ada beberapa teori atau pendapat atau definisi tentang teori tentang manajemen. Ini teori klasik ada sekalian. Yang pertama oleh John Terry. Apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari kegiatan perencanaan, kemudian pengorganisasian, actuating, ya, penggerakan dan controlling. Jadi John Terry ini mendefinisikan manajemen itu dalam fungsi yang 4 yang dikenal dengan istilah FOAK. FOAK itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, jadi definisi ini menekankan bahwa manajemen merupakan proses yang sistematis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian teori yang kedua, yaitu yang disampaikan oleh Henry Fayol. Henry Fayol ini juga tokoh manajemen klasik. Ya, nanti ada bisa baca. Ya, manajemen adalah kegiatan meramalkan, merencanakan, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Jadi beda antara John Terry dengan Henry Fayol, ya, ada perbedaan di fungsinya. Kalau Henry Fayol melebihkan satu dengan pemerintah, ya, tapi pada intinya adalah sama. Ya. Jadi ini teori-teori manajemen klasik.
Selanjutnya kita menuju ke mana dia tadi? Oke, manajemen pendidikan. Ya, kalau tadi manajemen secara umum, kemudian kita lebih spesifik lagi yaitu manajemen pendidikan. Ya, apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan. Ya, di sini ada beberapa tokoh manajemen modern. Ya, manajemen modern dalam konteks ini adalah manajemen pendidikan. Ya, ini tokoh dari Indonesia, yaitu Engko Suara dan Aan Komariah. Kemudian ada Made Pidarta. Ya, nanti adik-adik bisa baca, bisa lihat ya. Oke, jadi hakikat manajemen itu, ya hakikat manajemen pendidikan itu adalah manajemen pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pendidikan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menciptakan proses pembelajaran efektif, menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional, dan membangun budaya organisasi pendidikan yang sehat. Ya, jadi dengan demikian, sekolah atau madrasah bukan hanya tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga organisasi yang harus dikelola secara profesional. Ya. Kemudian kita mengerucut lagi ke manajemen pendidikan Islam. Ya, apa itu manajemen pendidikan Islam? Ya, manajemen pendidikan Islam adalah proses pengelolaan sumber daya pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Ya, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan bernilai ibadah. Ya, di sini ada tokoh-tokoh atau pakar manajemen pendidikan Islam. Salah satunya adalah Mujamil Komar dan Ramayulis. Ya, nanti adik-adik bisa baca ya di slide-nya. Kemudian bagaimana kita mengintegrasikan seperti yang saya sampaikan tadi di depan, ya. Bagaimana kita mengintegrasikan manajemen pendidikan Islam ya, dengan teori-teori manajemen modern. Ya, ada teori-teori manajemen modern, tokoh-tokohnya. Ya, yang pertama adalah Ludwig, ya, kemudian Fiedler dan Edward Deming. Ya, ini tokoh-tokoh daripada teori manajemen modern. Ya, jadi ini teori manajemen modern ini ya sesungguhnya bisa diintegrasikan, sekalipun teori manajemen klasik itu masih relevan sampai sekarang, tetapi ada ya yang perlu ditambahkan, karena kalau teori manajemen klasik itu sangat terkesan sangat terbatas, tetapi kalau teori manajemen modern itu sudah ada perincian-perinciannya. Ya, contohnya seperti teori sistem yang disampaikan oleh Ludwig. Ya, jadi di sekolah itu dipandang sebagai sistem terbuka yang terdiri atas berbagai komponen. Ada peserta didik, ada guru, ada tenaga pendidikan, kurikulum dan lain sebagainya. Ya, demikian juga dengan teori kontingensi. Kemudian total quality management yang kita kenal dengan TQM. Yang selanjutnya dari sekalian, tadi teori manajemen klasik yang kemudian terintegrasi dengan teori manajemen modern. Ya, saya menyampaikan tadi bahwa semampunya kita di setiap penerapan manajemen itu, ya semampunya kita mengintegrasikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kan itu sebagai landasan kita. Ya, jadi kita tidak bisa lepas dari ajaran atau sumber-sumber ajaran Islam. Nah, yang pertama di sini ada surat As-Sajadah. Ya, silakan bisa dibaca. Baik. Yang pertama surat As-Sajadah ayat 5. Ya, ini teori manajemen yang paling dasar di dalam Al-Quran. Di mana teorinya? Ya, yang pertama kita baca, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh tsumma ya'rudu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun.
Ya, artinya ada artinya ya. Ya, dia mengatur segala urusan. Di mana? Di mana konsep manajerialnya? Manajemen tadi apa? Mengatur. Berarti dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah lah sebaik-baik pengatur. Ya, pengatur dalam konteks manajemen disebut apa? Manajer. Ya, jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah lah sebaik-baik manajer. Dialah Allah. Ya, mudabbir. Ya, mudabbiru kalau dalam Asmaul Husna yang artinya maha pengatur. Ya, jadi inilah konsep pertama di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang manajemen. Bagaimana pengaturan Allah, menjelaskan, menggambarkan bagaimana Allah mengatur apa yang ada di bumi dan di langit. Ya, urusan dari langit ke bumi. Ya. Kemudian surat Al-Hasyr ayat 18. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Lanjutkan. Kira-kira artinya ini apa ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, jadi hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Berarti ada proses apa di sana di sekalian? Tadi manajemen itu apa artinya? Pengelolaan, pengaturan. Menurut teori Henry Fayol ada berapa fungsinya? Pertama, planning. Apa itu? Perencanaan. Nah, disinilah proses planning itu. Apa yang diperbuat oleh manusia untuk hari esok? Apa kira-kira yang kita lakukan? Berarti di sana ada proses perencanaan. Kita rencanakan untuk hari esok kita. Adik-adik sekarang kuliah merencanakan untuk apa? Iya, untuk masa depannya. Untuk jadi presiden, bupati, dan lain sebagainya. Itulah proses perencanaan. Wal tanzur ma qaddamat lighad. Ya, jadi di sana ada proses perencanaan. Itu landasan-landasan daripada manajemen. Ya, apalagi dalam konteks ini adalah manajemen pendidikan Islam. Ya. Baik. Selanjutnya, manajemen itu juga diintegrasikan dengan moderasi beragama. Nah, inilah makna moderasi adik sekalian. Ya, adik-adik mungkin pernah mendengar istilah moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu adalah bagaimana cara pandang kita, ya, sikap dan praktik kita beragama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan mengambil jalan tengah. Jadi dalam konsep beragama ini, dalam konsep moderasi beragama ini, kita tetap menganggap bahwa agama kita lah yang paling benar. Sehingga ketika seorang memahami ajaran agamanya dengan benar dan memegang teguh keyakinan bahwa agama kita lah yang paling benar, maka tidak akan pernah muncul perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Tidak akan pernah muncul yang namanya sikap intoleransi, tidak menghormati keyakinan, ajaran orang lain. Jadi jalan tengah wasatot. Ya, jadi dalam hadis dijelaskan khairul umur apa? Ausat sebagai baik perkara adalah yang tengah-tengah, berarti posisi tengah. Nah, moderasi beragama ini mengambil jalan tengah. Supaya apa? Supaya tidak ada tindakan ekstrim, tidak ada tindakan radikalisme. Ya, orang-orang yang melakukan tindakan radikal, ya, contohnya pemberontakan, ya, dan sebagainya, ya, terorisme, itu adalah orang-orang yang tidak punya prinsip moderasi beragama. Jadi ketika kita menerapkan proses manajemen, ya, moderasi beragama inilah penting kita. Tema moderasi beragama pada pertemuan ini adalah apa? Pertama, keadilan, al-adalah, ya, keadilan. Jadi sebagai pemimpin itu
memperlakukan seluruh warga sekolah, warga masyarakat. Kalau Anda ada jadi kados di kepala desa, maka warganya diperlakukan adil. Tidak diskriminasi terhadap apa? Warganya. Ya, entah kita berbeda warna kulit, berbeda keyakinan, berbeda suku dan sebagainya. Maka sebagai pemimpin kita bersikap adil. Apalagi sebagai kepala sekolah nanti adik-adik sekalian, ya perlu sikap al-adalah, yaitu keadilan. Kemudian tawazun, balancing, keseimbangan. Ya, jadi menyeimbangkan antara nilai-nilai spiritual dan profesional. Sebagai pemimpin madrasah, ya sebagai guru, pemimpin di kelas, kita juga seyogyanya mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai spiritual dengan nilai-nilai profesionalitasmu. Baik. Ya. Jadi pada hakikatnya adik sekalian, ya manajemen bukan sekedar berbicara tentang menyusun jadwal, ya, membagi tugas atau membuat laporan administrasi. Jadi manajemen itu seni. Ada yang mengatakan manajemen itu ilmu pengetahuan. Ada yang mengatakan bahwa manajemen itu seni bagaimana kita mengatur. Ya. Kemudian seni menghadirkan keteraturan dalam melahirkan kemaslahatan. Kalau tadi Henry Fayal itu menyebutkan bahwa teorinya bla bla dan sebagainya, sesungguhnya dalam Al-Quran sudah 1400 tahun yang lalu Allah sudah menceritakan, Allah sudah mengajarkan, memberikan pemahaman kepada kita bahwa manajemen ini loh di dalam Islam. Ya, kalau teori-teori klasik, modern itu belakangan kemarin-kemarin, tetapi Islam sudah mengajarkan 1400 tahun yang lalu. Ya, mengajarkan bahwa Allah Maha Pengatur, bahwa Allah itulah manajer. Kalau sekarang manajer-manajer itu lebih tinggi Allah, karena Allah Maha Pengatur, ya mudabbir, wahai Maha Pengatur. Demikian juga dengan hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, manajemen pendidikan Islam itu tidak boleh dipahami sebagai sekedar aktivitas administrasi belaka. Ya juga merupakan perpaduan antara ilmu, seni, mana dan ibadah. Jadi adik-adik nanti ketika menjadi seorang pemimpin, baik kepala sekolah, baik guru dan sebagainya, harus ada amanahnya, harus ada seninya, harus ada apa lagi? Unsur ibadahnya. Ya, jadi seorang kepala sekolah sebagai administrator, juga sebagai seorang pemimpin moral yang bertugas menggerakkan manusia. Orang-orang sekitar kita itu adalah bawahan kita, partner kita, yang dimana ya, kita berusaha untuk menumbuhkan harapan, yang membangun budaya mutu, serta memastikan bahwa setiap warga lembaga diperlakukan secara adil dan tidak diskriminasi. Ya, di lembaga pendidikan Islam itu ya, tidak hanya sebagai lembaga yang memiliki gedung dan megah, ya, gedung megah dan teknologi yang canggih, melainkan lembaga yang mampu mengintegrasikan profesionalisme modern dan nilai-nilai ilahiyah. Dalam membahasnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Demikian adik-adik sekalian, ya, saya akhiri pertemuan kita dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.